Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sahabat, petani akan sukses kalau tahu cara bertani yang baik dan benar. Dan penggunaan pupuk yang begitu mahal sekarang ini kita sudah bisa meracik sendiri. Dan hasilnya itu sangat luar biasa untuk tanaman padi. Nah, cara ini juga bagus untuk tanaman cabai juga, sehingga memperbanyak buahnya juga dan hasilnya maksimal. Nah, ketika kita membuat apa yang kita inginkan dan hasilnya itu pasti akan maksimal. Ibarat kita mengurus bayi ketika masih kecil, akan lebih maksimal hasilnya kalau perasaan kita, kasih sayang kita itu akan maksimal. Di sini ada beberapa bahan yang akan kita gunakan sehingga hasil pertanian kita akan maksimal, sahabat ya. Dan ini bahan yang kedua entarnya. Nah, sahabat semuanya, untuk petani sukses itu akan berpikir secara keras dan maksimal, sehingga tanaman kita yang kita urus itu hasilnya juga akan bagus dan maksimal, dan panen kita itu akan meningkat, sahabat ya. Dan mempercepat proses pembungaan dan pembuahan, sahabat ya, pada tanaman seperti tanaman pertanian, perkebunan, dan juga pesawahan, dan meningkatkan bobot biji dan buah tanaman. Oke sahabat, untuk bahan-bahan yang kita gunakan, yang perlu sahabat ketahui adalah prosesnya agar hasilnya lebih maksimal, sahabat. Pertama-tama yang kita sediakan adalah beras, sahabat ya. Beras ini cukup 1 kilo atau 1 liter, sahabat ya. Nah, untuk lebih maksimal, cara pembuatannya pertama, sahabat ya, kita sediakan wadah. Nah, ini wadah entar buat pencucian air cucian beras itu. Nah, untuk beras yang berukuran 1 liter tersebut, sahabat ya, atau berukuran 1 kilo, kita siapkan air sebanyak 500 ml ya, sahabat. Ingat 500 ml, saya akan zoom. Nah, ntar 500 ml ini buat mencakupi atau mencampurkan dengan bahan lainnya biar tercampur pas, sahabat ya, dengan ukuran yang kita inginkan dan hasilnya maksimal. Oke, yang 500 ml itu kita taruh di beras itu, kita siram dan kita aduk merata, sahabat ya. Pengadukan ini tujuannya adalah untuk mengambil air leri dari beras tersebut ya, atau mengambil air cucian beras tersebut. Nah, ini udah jadi ya, sahabat. Oke sahabat, setelah ini sahabat, nah baru kita saring, sahabat ya. Kita saring dan kita masukin ke dalam wadah tadi itu. Nah, ini udah mengeluarkan warnanya putih dan hasilnya akan bagus sekali untuk tanaman, sahabat ya. Nah, langsung kita masukin ke dalam ini botol, sahabat ya. Setelah kita masukin ke dalam botol tersebut, sahabat ya, ini adalah bahan yang pertama, sahabat ya, untuk membuat pupuk cair asam amino, karena asam amino ini mahal sekali harganya. Oke, untuk bahan seterusnya, sahabat, kita gunakan di sini telur. Telur adalah tinggi proteinnya dan tinggi angka unsur hara mikronya juga, sahabat ya. Nah, video yang pertama yang saya gunakan botol kuning itu saya memakai ikan gabus, dari ikan gabus, sahabat ya, untuk saya membuat asam amino. Tetapi di video ini kita hanya memakaikan telur saja sudah cukup, sahabat ya. Oke, bahan yang ketiga di sini kita sediakan micin. Micin adalah asam glutamat dan tinggi unsur hara mikronya, sahabat ya. Nah, bahan seterusnya di sini adalah daun kelor, sahabat ya. Daun kelor itu lebih banyak, itu lebih bagus, sahabat ya, dari daun kelor ini untuk membuat pupuk asam amino. Dari daun kelor ini banyak kandungan unsur hara mikro, makro, dan magnesium, kalium, dan lain sebagainya. Nah, seterusnya di sini kita menggunakan air gula merah sedikit atau bisa menggunakan air gula putih. Nah, ini adalah Yakult, sahabat ya. Yakult ini adalah bakteri pengurainya antaranya untuk memecah dari bahan itu menjadi asam amino, karena di sini ada bakteri asam laktat, sahabat ya. Nah, bakteri asam laktat ini atau BAL ini bermanfaat untuk memecah bahan tersebut menjadi asam, sahabat ya. Oke sahabat, pertama-tama kita sediakan alat yaitu blender. Oke, untuk blender ini kita masukkan pertama-tama daun kelor tersebut, sahabat ya. Kalau sahabat nggak ada blender, bisa memakai manual menumbuhkan halus biasa juga bisa, sahabat ya. Nah, ini udah jadi. Nah, langsung kita masukkan di sini telurnya, sahabat ya. Telur sebanyak 1 biji. Nah, setelah itu
baru kita langsung masukkan air cucian beras atau air leri yang sudah kita sediakan sahabat ya, sebanyak 500 ml. Nah ini caranya biar hasilnya maksimal. Oke sahabat, baru setelah ini baru kita akan siap blender. Oke sahabat, setelah ini sahabat kita akan langsung memblendernya aja. Pastikan daun kelor bersama telur tersebut tercampur rata sahabat ya, biar hasilnya maksimal. Oke, udah jadi. Langsung kita saring aja ya sahabat, dari air cucian beras atau dari pupuk asam amino tersebut sahabat. Lalu kita aduk-aduk. Setelah teraduk rata, nah langsung kita pindahkan aja ntar ke dalam wadahnya. Oh belum sahabat ya, kita aduk dulu. Setelah ini baru percampuran seterusnya biar hasilnya maksimal. Pertama campurkan dulu air gula merah tersebut atau molase atau juga gula putih. Lalu di sini kita masukkan dari micin tersebut ya. Nah micin sebanyak, kalau kurang lebih kita masukkan 2 sendok saja sahabat. Ini yang pertama. Dan micin yang kedua. Micin ini adalah unsur mikronya itu sangat bagus sekali untuk perkembangan tanaman merangsang pembungaan sahabat. Oke, setelah ini baru kita aduk-aduk merata. Setelah kita merasa merata habis micin tersebut tercampur rata, baru kita siapkan Yakult atau asam laktat, maksud saya bakteri asam laktat itu atau BAL tersebut sahabat ya. Nah bakteri asam laktat ini saya sudah jelaskan. Untuk bakteri ini, kalau saya di sini cukup memakai kalau nggak salah 4 sendok aja. Kalau sahabat mau silahkan pakai semuanya juga nggak ada masalah. Nah ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga sahabat. Lalu kita campur adukan. Setelah itu baru kita masukkan ke wadah yang berukuran 500 ml sahabat ya, dari botol tersebut. Oke, langsung kita masukin aja seperti ini. Nah setelah ini untuk dosis dan ukurannya yang perlu sahabat ketahui ya. Nah sahabat, di sini ada 2 asam amino. Pertama di sini adalah asam amino yang berbahan alami dari daun kelor dan lain sebagainya. Itu manfaatnya itu sama aja sahabat ya, untuk mempercepat perkembangan tanaman, untuk memberat biji dan menghijaukan daun, dan juga bisa merangsang pembungaan pembuahan. Untuk pupuk asam amino ini sahabat harganya itu sangat mahal sekali, bisa 40.000 per botol di pasaran. Tapi ketika kita membuat sendiri itu kita sudah bisa membuat pupuk sendiri. Nah silahkan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing. Oke sahabat, itu dia cara pembuatan pupuk asam amino. Dan ini dia yang belum jadi ya, karena memang perbedaannya ini yang agak warna kekuningan ini dari ikan gabus atau ikan laut, sehingga warnanya itu pekat kekuningan atau lebih ke merah. Dan sahabat bisa gunakan 2 ini, dan bisa menggunakan hewani maupun nabati, itu nggak ada masalah sahabat ya. Tetapi dua-duanya ini bagus sekali untuk perkembangan tanaman, sehingga merangsang pembungaan dan pembuahan untuk tanaman sahabat ya. Nah insya Allah berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.